kayaknya. Saya tadi lihat itu posternya, ada satu Arvita, ada Ustadz Khol, itu baru guru. Pokoknya nggak mudah juga Bu. Kami mohon doanya. Iya. Menurut Islam, dari sudut pandang Islam, kalau ada bisa kasih kasih pandangan, kebahagiaan yang hati itu seperti apa? Ya. Kebahagiaan ini saya tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawabnya pakai survei ya. Jawab sama-sama. 1, apa kita semua punya keinginan? 2, apa Allah juga punya keinginan? Punya. Allah ingin kita selamat, Allah ingin kita bahagia. 3, dari lahir sampai detik ini jujur, banyakkan mengejar yang Allah suka atau yang kita suka? 4, udah banyakkan mengejar yang kita suka, bahkan sebagian udah terkabul, kok masih sulit bahagia? Maka harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi baru kita sadar bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Kita sih hidupnya ngejar yang kita suka melulu, jadi ngambek terus. Bahagia di hati, tapi tidak mau mendekat kepada sang penggenggam hati, kan lucu. Jadi nurut ya. Bahagia adanya pada apa yang Allah suka. Kita hidupnya hanya untuk Allah, silah hati Allah yang aturkan. Atau di Quran surat 16 ya, An-Nahl ayat 97, bahwa disebutkan barang siapa dia yang beriman, min zakarin man amila sholihan min zakarin aw unza fahuwa mu'min. Barang siapa yang beriman, ya barang siapa yang dia baik laki-laki maupun perempuan, dia beriman dan beramal soleh, maka Allah akan berikan kepada dirinya adalah hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Ternyata hidup yang baik itu bekal iman, terus imannya dijadikan amal soleh. Nah hidupnya tadi, jadi nanti hidupnya berubah. Sudah bukan mana yang aku suka lagi, tapi mana yang Allah suka. Sudah bukan, sudah tidak bertanya apa aku sudah bahagia, tapi dia bertanya sudah berapa orang yang aku bahagiakan. Biar enak hidup. Ya, selamat bahagia Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Udah, boleh satu lagi? Bebas, saya ngikut aja. Masih banyak satu lagi, tapi kan banyak jawabannya belum. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ayo Pak, Pak. Komiknya masih di belakang. Di WA aja Pak, di WA. Di WA, nanti dibacain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya seperti tema yang mungkin tak lama sih, dan bersama bahagia. Saya sampaikan dan saya semangat bahwa bersama itu dia bersama pada Allah SWT. Pertanyaannya sedang saya barangkali saya mau bercerita berkaitan dengan surat Al-Asr ayat 7. Khusus gitu ya. Bahwa ada kebahagiaan di dunia dan di akhirat, namun tidak merupakan maksud saya tadi dengan tausiah tadi berkaitan dengan dunia semuanya. Nah, bagaimana menyimpulkan dari kebahagiaan sudah ada tema di bawah bersama bahagia. Ya. Mungkin bisa diterangkan. Kita tidak tahu seperti apa. Terima kasih. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dibacakan dulu ya di Quran surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa btaghi fima ataakallahu ad-darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pahala
negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan jangan kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Jadi kadang ada kayak penyederhanaan bahwa kalau kita lagi ngaji kayak gini teh seolah-olah kayak ngajarin untuk meninggalkan dunia seutuhnya. Padahal ketika kita bicara seimbang, seimbangnya juga gimana? Apakah 12 jam tidur, 12 jam sholat? Kan itu juga tidak mungkin, ya. Maka alhamdulillahnya kita bisa selalu menyatukan itu semua. Dalam artian kayak tadi, dunia tetap kita ada, bahkan kita kejar, tapi tadi ngejarnya sebagai jembatan menuju Allah. Di saat ada yang ngejar dunia untuk segala-galanya, bahagianya teh di hartanya, bahagianya teh di duitnya, di jabatannya. Nah kita tetap kejar Allah juga. Tadi yang ditanyakan oleh Ustaz tadi kan adalah disuruh loh itu untuk juga jangan meninggalkan bagianmu di dunia. Tapi ya gitu, bukan berarti kalau kajian itu udah tinggalin dunia aja, semua akhirat, tinggal ngaji sholat, tahu-tahu ada duitnya di langit. Oh tidak sama sekali. Tapi adalah tetap silakan dunianya. Nah, tapi dunia itu bukan tujuan utama, cuma alat untuk tambah dekat sama Allah. Ya, jadi ya tadi ya, yang kayak kepemimpinan apa yang paling baik, bukan yang paling tinggi pangkatnya, tapi yang dengan kepemimpinannya dia membuat dirinya dan yang dipimpinnya tambah dekat sama Allah. Ya, popularitas mana yang paling baik ya? Dengan popularitasnya mengenalin banyak orang kepada Allah. Semuanya ke arah sana. Ya. Maka mungkin pertanyaannya mungkin cuma berkembang jadi kayak gini. Oh, kalau misalkan itu udah ditentuin, semuanya udah ditakdirin, ngapain atau kita capek-capek ikhtiar? Contoh, yang dagang jualan. Kalau kata Allah orang itu beli, dia nggak nawarin juga orang tetap beli. Ngapain tetap bermulut manis? Dokter dibilang sama pasien, hey dok, kalau kata Allah saya sembuh, dokter nggak datang ke UGD juga saya sembuh. Ya, maka buat apa dokter datang ke UGD? Tahu UGD kan? Unit gawat darurat. Kalau IGD? Unit gawat darurat. Maaf ya, canda bapak-bapak. Saya latihan jadi bapak-bapak. Ya, Bismillah. Maka terus buat apa kita capek-capek ikhtiar kalau semuanya Allah yang nentuin? Jawabannya adalah agar jadi amal soleh. Ya kasarnya mau ngumpulin pahala. Coba disuruh mikir kayak gini. Seumur hidup seluruh kepengen kita dikabul, tapi tidak ada satupun ucapan, tindakan, perbuatan yang jadi amal soleh, jadi pahala yang Allah terima. Meninggal bawa apa berarti? Iya dapat duitnya, iya dapat jabatannya, iya dapat hartanya. Emang laku gitu semua di hadapan Allah? Atau bandingin, bisa jadi orang yang lebih sering gak dikabul doanya, tapi dia setiap kali berucap, bertindak, berbuat, ketemu orang semuanya jadi pahala, jadi amal soleh. Meninggal bisa jadi dia yang paling banyak betul. Padahal sepanjang hidup dia yang lebih sering difitnah, dikhianati, dijahatin, dibohongin. Tapi ya kan hidupnya cuma ngumpulin itu. Dia. Ya itulah akhirnya bedanya pasrah sama tawakal. Pasrah hasil gimana Allah, tapi nggak apa-apain. Orang tawakal hasil gimana Allah, tapi tetap ikhtiar maksimal. Rugi dong udah ikhtiar nggak kejadian, nggak kesampaian. Nah, kan cuma buat ngumpulin apa? Ya. Tahu dokter Zakir Naik? Misalkan begitu wafat beliau ternyata misalkan memualafkan 999 orang. Tapi begitu nyampe gerbang surga ada tulisan yang boleh masuk sini cuman yang sudah mualafin 1000 orang. Kan repot. Tapi jangankan ada meskipun tidak ada satu orang pun yang beliau mualafkan, tapi dakwahnya tetap lillahi ta'ala, tetap jadi pahala. Karena kalau ada yang guru PAUD ngajar 30 tahun gak ada murid yang soleh, gak ada yang muridnya terima kasih, meninggal gak ditanya berapa orang yang kamu solehin, tapi beliau akan ditanya niat kamu ngajar itu enak kan? Hadirnya Allah. Sedekah yuk, bangun masjid. Ya udah nih kok 10.000. Misalkan masjidnya belum jadi, kitanya mati duluan.
Dan nanti di hari akhir kita kan ada buku catatan amal tuh. Kita pas dikasih lihat buku catatan amalnya, terus dilihat, loh kok nggak ada yang sedekah 10.000 itu? Nanya misalkan, ya Allah, engkau pasti tahu tanggal segitu jam segitu saya sedekah 10.000. Kenapa di sini nggak kecatat? Tidak mungkin jawabannya begini, ya kan masjidnya belum jadi pahalanya belum cair. Nggak mungkin. Itu mau duitnya masih di kantong, hati udah niat, udah jadi pahala niat. Enak kan urusan sama Allah. Coba kalau misalkan baru jadi pahalanya nunggu masjidnya jadi, repot sekali. Ya gitulah. Kalau ke manusia kita bawa 1000 kebaikan bisa hilang gara-gara sekali salah. Mas tuh nggak pernah peduli sama aku, seolah selama pernikahan dicambuk gitu ya. Atau kalau ke Allah kebalik, kita datang kepada Allah dengan 1000 kesalahan, ada satu aja amal soleh kita yang tadi Allah terima, Allah punya kuasa ngampunin 1000 dosa lain. Kumpulin itu aja kita. Ya, jadi seimbang. Ngapain aja? Kok aku tiap hari berangkat kerja, kok nggak bisa ngajar Quran tiap hari? Ya udah. Tapi setiap kali keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, pengen nafkahin anak istri. Ya Allah, terima. Jangan dikira nggak jadi pahala itu. Setiap tetes keringatnya yang jatuh, dia dapat, tapi lagi pas-pasan cuman buat anak istrinya. Dia pulang dalam keadaan, papa udah makan kenyang, udah kalian aja. Jangan dikira nggak jadi pahala itu. Masya Allah. Ya sudah, semuanya jadi pahala kan. Padahal tadi nggak ngaji, nggak ceramah. Ya. Tapi semuanya bisa kita tebengin akhiratnya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah ya. Ini yang muda yang kita lihat. Boleh diwakil dari sini kali Mas. Di atas isi Allah. Maka saya bertanya, kenapa Allah memberikan kita atau mengasih kejahatan kepada dunia, misalnya saudara kita di Palestina yang terkena siksaan dan terkena dibebani oleh Israel. Kenapa Allah memberikan kita sebuah sesuatu yang buruk, padahal itu adalah Allah yang Allah izinkan untuk Allah kasih kita. Ya, baik. Pertanyaannya tadi, Allahnya sayang sama kita, tapi ada tuh orang-orang yang ya di sana ya saudara-saudara kita ada yang direndahkan, ada yang satu dari sudut pandang merekanya bisa jadi mereka yang udah jauh lebih bahagia, lebih terjamin surganya. Masih kecil, meninggal tanpa dosa, dalam keadaan hafal Quran. Dua, buat apa tetap ada penjajahnya? Dulu ada guru kami pernah jawab kayak gini juga, kalau nggak ada mereka, ladang jihad kita apa? Dengan adanya mereka kita bisa bantu minimal menyuarakan, ada yang ngebantu ngeboikot, ada yang dia bantu donasi. Karena emang kalau misalkan ya, kayak misalnya gini pengajian, dan ternyata sekali ceramah, Pak, sing soleh, Bapak langsung soleh semua sampai mati. Ya nggak ada pengajian lagi, berarti udah soleh semua. Tapi kan ternyata kita udah bantu kok, kita udah doain kok, kita udah berjuang, bahkan ada sebagian bener-bener terjun ke sana dan wafat di sana. Tapi kok masih juga ada orang-orang jahat, ya, kayak itu dia. Seperti yang tadi, bahwa ya itulah amal soleh kita. Kita meninggal nggak harus nunggu ketika semua kezaliman itu hilang dulu baru kita cair pahalanya. Sebagaimana semutnya Nabi Ibrahim alaihissalam, mana bisa madamin api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kan semuanya nggak ada yang sia-sia, Allah perhitungkan. Ya. Jadi Allah yang sudah mengaturkan itu semua untuk terjadi. Tapi yang paling beruntung dari kita semua adalah yang bisa menjadikan apapun yang terjadi dalam hidup kita jadi jalan tambah dekat sama Allah. Bahkan juga ada yang pernah tanyanya meluas jadi kayak gitu. Kok atau dibikin aja semua orang nurut satu agama, semua benar-benar bertakwa. Allah udah nyiptain yang benar-benar takwa terus, malaikat. Dan kalau hidup semuanya, ada orang bilang kayak gini, orang main game, tapi sepanjang di permainan itu kita tinggal pencet kanan, tamat. Ya di mana serunya katanya? Ya
Dan kita dengan segala macam, kita ada hawa nafsunya, ada tata cara untuk menanggulanginya. Kalau ternyata bisa menanggulanginya, dapat hadiah dari Allah. Kalau tidak sanggup, ternyata ada iqobnya, ada hukumannya. Dengan sekian perjalanan itu, surga atau bahkan kenikmatan kan baru bisa terasa nikmat setelah ujian. Sebagaimana segelas air segar baru terasa nikmat ketika haus, ya segitu. Sama, ya. Bayangin kita nggak lagi kenyang dikasih jus seenak senikmat apa juga nggak tertarik, ya. Tapi ya sudah, kalau takdirkan itu semua, dan itu sudah skenario-nya. Itu bahkan sesuatu yang ditanyakan oleh para malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kalau lebih mengetahui, kalian tidak mengetahui. Tapi sebagai sejauh ini hikmahnya yaitu kita punya ladang dakwah, kita punya ladang amal, ladang pahala. Yang terzolimi dalam Islam ternyata yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang menzolimi. Mereka tetap dapat amal solehnya, dapat pahalanya, nggak ada yang sia-sia. Ya, segala puji bagi Allah yang menjadikan itu semua tidak ada yang sia-sia. Ya. Mereka lagi berkuasa kok, ngebunuh-bunuhin orang, ngejajatin orang, negara orang dijajah. Oh, di dunia doang. Nyampe sana di alam setelah kematian mereka yang lebih repot. Adil semuanya, bisa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih, Ustaz. Kemudian saya ada lagi pertanyaan, ada yang memiliki pertanyaan. Kan di antaranya baik yang sedang menghadapi ujian, yang terpuruk, sedih, gitu ya. Dan kita sebenarnya nggak tahu masa ujian itu sampai berapa lama. Iya. Kalau kita potensi pada saat proses hijrah itu ada musibah, nah, bagaimana proses menyikapi agar kita ini tetap bisa berpikir positif kepada Allah, agar kita bisa berpikir. Mungkin kalau kita tidak kerja mungkin gampang, tapi ketika prakteknya lagi pada masa sulit, cobaan, kafur, kayaknya susah gitu orang dia. Ya. Susah atau enggak juga tadi sama. Kadang masalah itu nggak usah diapa-apain. Semudah kita garis hidup tangan, terus saya tulis. Dan dunia ini akan selalu terasa berat kalau misalkan yang dikejar belum ya. Kok tapi tetap ini lama banget. Maka kok bilang selamat, berarti pahalanya lebih banyak. Kayak misalkan tadi ada orang yang bersahabat selama 30 tahun, setiap hari dia ingetin sholat. Terus dia bilang, kok saya kesel kok, bayangin 30 tahun saya ingetin dia sholat, dia tetap gak mau sholat. Kita jawab, selamat, berarti kamu punya pahala dakwah 30 tahun. Bayangin kalau sekali ingetin, sholat, dia langsung sholat sampai mati. Ya berarti sekali doang pahalanya. Gara-gara tiap hari ingetin, dihitungnya setiap hari pahalanya. Bukan ketika nunggu orang itu sholat baru cair pahalanya. Jadi ketika ujiannya tambah banyak, tambah pedih, udah selamat. Pilihannya antara jadi pahala yang lebih banyak atau jadi penggugur dosa yang lebih banyak. Antara kamu pulang dalam keadaan gak bawa dosa atau pulang dalam keadaan derajatmu tinggi di situ. Bukan dengan orang-orang soleh terdahulu ketika sebulan gak sakit itu mereka tak mungkin saya sebulan gak bikin dosa, tapi kok gak sakit, apa Allah meninggalkan saya? Yes ya, udah tanda. Kayak misalkan ya, orang nge-gym kan diledekin sama orang. Bapak mah bodoh, bapak yang bayar, bapak yang gotong-gotong besi gitu. Yang nanya ternyata ya mohon maaf kuli panggul, saya gotong kardus, saya yang dibayar. Apa selagi berkah. Orang main bola, dia bayar lapangan, lari-larian, ngejar satu bola, jatuh, ketabrak, lecet, keringetan, hujan-hujanan, seneng. Tapi ada orang yang bilang kayak gini, kok saya mau dibayar berapapun gak akan mau main bola. Ngapain ngejar-ngejar bola satu, saya bisa beli sendiri bola 10. Itu katanya. Cuman beda di situ aja. Jadi istilah pasti ujiannya ada. Soleh nggak soleh, takwa nggak takwa, maksiat nggak maksiat, tetap diuji. Tapi kan jadi berat atau enggaknya tadi yang mau kita kejar apa? Makanya kadang izin ya, izin. Kenapa yang banyak di masjid nih? Yang sudah senior, sudah istilahnya sudah lebih sepuh. Punten Ustaz, masya Allah, pas pahalanya pasti lebih banyak. Kenapa? Karena salah satu alasannya jelas.
beliau-beliau ini sudah kenyang, udah pernah pahit ngadepin kepahitan, udah pernah kecewa sama temennya, udah pernah kecewa ketika bergantung kepada uang, udah kecewa kepada bergantung kepada jabatan. Karena udah kenyang dengan semua kekecewaan itu, sudah nyampe di titik, oh ternyata cuma satu yang gak pernah ngecewain saya, Allah. Makanya berangkat ke Allah terus. Terlambat, gak ada kata terlambat. Pahalanya juga pasti jauh lebih banyak. Jadi ya sudah, bismillah. Ya, Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ini pertanyaan terakhir kali, Mas. Boleh kita? Oh, mati. Mungkin pertanyaan terakhir, akhlak mungkin tadi ya Pak. Dari ada kawan boleh terakhir diingatkan. Iya. Boleh dikasih tahu. Dan tolong adiknya. Ini Bapak Ibu warga sini semua? Ada yang dari Bandung juga. Oh, dari Bandung? Ada dari Bogor. Saya dari Bogor. Oh, saya dari Tiongkok. Di mana? Masih di antri ini. Paling belakang. Paling belakang. Oh, paling jauh berarti. Ya, ini kita informasikan bahwa ini ada pertanyaan terakhir. Wah. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pak Ustadz mau nanya, menurut Ustadz, hidayah itu perlu dijemput bola atau mungkin yang datang sendiri? Oke. Baik. Taufik itu adalah pertolongan. Kalau versi Al-Agim, beliau bilang kayak gini, kita pengen ibadah itu hidayah dari Allah. Bisa ngelaksanain ibadahnya, itu taufik dari Allah. Ya, satu. Dua, menurut Ustaz tadi hidayah. Beliau bilang hidayah itu ibarat kalau di masjid ini dibagikan makanan nasi kotak, masing-masing satu, semua kebagian. Terus ada satu orang yang dia nggak ngambil nasi kotak, pulang-pulang mati kelaparan. Salah siapa? Salah dia, kenapa nggak ngambil? Sama, hidayah ada di mana-mana, tinggal kita ambil. Oh, tetangga saya main judi bangkrut, oh berarti saya jangan main judi. Kita mau ambil atau enggak? Ya. Kalau beliau ada salah satu guru kami juga, bahkan ini guru yang lebih dahulu mengajarkan pos sebelum akhirnya bisa nyantren di tempatnya almarhum kayak Habib Ustaz Ahmad Fathurrahman rahimahullah. Beliau bilang terserah Allah, ada yang hidayah yang datang duluan, ada yang taufiknya datang duluan. Gimana kalau petunjuknya datang duluan, hidayahnya? Ada orang lagi maksiat, tiba-tiba dia kepikiran, saya mau sampai kapan hidup kayak begini terus ya? Udah dapat tuh hidayahnya, tapi masih di tempat maksiat. Ada juga yang taufiknya datang duluan. Yes, ayo kita berangkat maksiat. Di tengah perjalanan banyak bocor kempes, gagal tempat maksiat. Belum ada niat berhenti maksiat, tapi Allah tolong untuk berhenti maksiat. Itu taufiknya datang duluan. Yang mana yang datang duluan? Terserah Allah. Tugas kita ikhtiar aja. Ya. Jadi, yuk istilah. Ada yang memang ternyata disegerakan oleh Allah datang, tahu-tahu hari ini maksiat, besoknya udah pengen ngaji. Ada juga yang benar-benar kudu ngejarnya dengan setiap hari dia biasanya tahajud dulu. Ada kitab Al-Hikamnya Syekh Ibnu Taimiyah As-Sakandari, beliau mengutip pendapat seorang ulama di situ yang menyebutkan bahwa beliau membiasakan, bahwa beliau merasakan tahajud itu nikmat setelah membiasakan 20 tahun tahajud. Oh, Masya Allah. Berarti kalau kita aja hijrahnya baru 3 bulan, ya pantas kalau tahajudnya masih berat 3 bulan, bos. Ya, itu ada yang 20 tahun baru tahajudnya kerasa nikmat. Tapi proses. Dan semua perjuangannya nggak akan sia-sia. Pengen istiqomah nih tahajud, aduh dingin-dingin kayak gini, hujan, harus masih ngambil wudhu tengah malam, yang lain masih pada tidur malam. Itu tidak akan lolos sia-sia. Yang salah satu di hadis ya, terkait amalan-amalan yang menjadi penggugur dosa paling banyak, salah satunya adalah berwudu dalam keadaan sulit. Dingin, dia tetap wudu. Kayak gitu. Itu pendapat 3 guru kami. Dan ketika ketika diperdengarkan tentang itu bahkan satu sama lain, semuanya tidak mendapat. Saya lebih benar. Bisa jadi 3-3-nya benar. Tapi apapun itu,
Allahnya maha baik pasti ke kita, kitanya berupaya melayakan diri aja di hadapan Allah. Ya, Allah Ta'ala. Alhamdulillah, ini artinya udah terakhir, pertanyaan terakhir, dan alhamdulillah saya sudah kajian kita pada siang hari ini. Masya Allah bersama dengan hujan, berarti insya Allah berkahan. Amin ya Allah. Allahumma shalli wa Insya Allah ini kita bakal akan undang Ustaz lagi insya Allah ya. Nanti ke depan kita akan coba. Nanti bos. Enggak, kan ini belum beda buku. Makanya ini mau ngobrolin buku juga. Nih ngomong Bukunya ada 4. Ada part 1, part 2 gitu nggak? Buku yang ini buku ketiga. Iya. Ya. Di dalamnya ada 6 chapter. Tapi intinya sederhana ya. Judulnya aslinya waktu diterserahi ke penerbit, Kitab untuk Jiwa yang Tenang. Tapi kata penerbit jangan pakai kata kitab, jadi untuk jiwa yang tenang aja. Intinya sama, ini buku yang mudah-mudahan setelah dibaca tenang jiwanya. Ya, sederhana. Karena ya yang mahal kan itu. Dan sebetulnya Islam punya cara untuk itu, tinggal kitanya mau atau enggak. Jadi ya udah, mudah-mudahan dengan ini buku yang ditulis, yang menuliskan juga di mukadimah. Buku yang baik itu bukan yang paling laku atau yang paling bestseller, tapi yang bisa membuat penulisnya dan yang membacanya tambah dekat sama Allah. Dan hanya untuk tujuan itu saja. Ya, makanya kalau nanti setelah beres baca buku itu yang diingat malah si kokonya bukan Allahnya, berarti saya yang salah. Ya, ya, tentang itu. Berarti itu nggak dibaca kok. Jadi masih dia dibungkus plastik. Masya Allah. Alhamdulillah nih. Insya Allah aku juga akan balik ke Bogor. Iya, izin melanjutkan. Masya Allah. Ini kita sedang